saudara yang terkasih, waktu cukup panjang. Ketika ini hari Rabu atau hari Selasa kemarin terjadi pengeboman di Brussels ya, di Belgia. Kadang-kadang saya berpikir, ya mungkin juga menjadi pemikiran Anda sekalian, karena sebagian, tidak semua ya, itu adalah bom bunuh diri gitu. Bom bunuh diri. Jadi sungguh-sungguh ya, orang itu berani mengorbankan dirinya, ya toh? Berani mengorbankan dirinya demi paham, demi idealisme yang dia yakini. Itu tak ubahnya seperti ya ketika zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu yang sungguh-sungguh ditakuti adalah ketika Jepang juga memiliki paham yang sama. Mereka menyebut kamikaze dan juga harakiri. Jadi sungguh-sungguh kalau kamikaze itu pokoknya saya mati nggak apa-apa, tapi saya harus membunuh lebih banyak musuh. Itu pahamnya. Para saudara yang terkasih, saya tidak mau berbicara tentang bunuh-membunuh atau ya, karena ini waktunya lama sehingga saya ya cerita santai saja. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika contoh konkret, saya tidak mengerti betul hukum di Amerika, tapi minimal hukum internasional juga menerima itu. Kalaupun teroris yang melakukan bom di Paris dan juga di Belgia itu, di Brussels itu tertangkap, apa yang terjadi? Belum tentu. Nah, ini ya, belum tentu. Karena ya harus ada pengadilan dulu. Dan yang sangat berbeda adalah mereka tidak boleh disiksa. Ini yang melemahkan dalam arti ya, saya mengatakan bukan melemahkan ya. Ini yang membuat teroris itu tidak bisa, sulit untuk ditangkap gitu. Karena kita tidak boleh ketika menanya pelaku ini yang ya boleh dikatakan suspek ya, bukan masih diduga kan, belum apakah benar atau tidak, nanti harus melalui pengadilan. Itu tidak boleh disakiti gitu, tidak boleh disiksa, tidak boleh dianiaya gitu, tidak boleh. Sehingga harus ya saya nggak tahu, nanyanya mungkin ya nggak sopan ya, artinya keras dan sebagainya, tapi tidak boleh menyakiti secara fisik, tidak boleh. Itu hukum internasional. Dan saya percaya seperti Amerika di sini, saya yakin betul pasti itu dipatuhi gitu, pasti itu dipatuhi gitu. Beda dengan misalkan di Indonesia, saya tahu persis karena saya tidak mengatakan teman saya, bukan, atau saya sendiri, enggak. Saya tidak mengatakan teman saya, tapi ya saya kenal dengan dia. Dia adiknya guru saya, Bu Penny, punya adik. Lalu dia itu ketangkap, meskipun belum tahu apakah dia melakukan atau tidak. Dibawa ke kantor polisi, dia pulang itu langsung gini, bengkak-bengkak semua gitu mukanya, terus tangannya itu juga luka-luka. Ya dia bilang bahwa ya saya ditanya, dipukulin, pokoknya disiksa, dianiaya gitu ya, supaya mengaku gitu. Karena di Indonesia kadang-kadang salah kaprah. Kalau polisi sudah mempunyai DOP namanya, atau DPO ya, daftar pencarian orang, itu harus orang yang didaftar itu harus ditangkap. Jadi misalkan 10, ya harus nangkap 10 itu.
entah benar, entah salah atau apa, pokoknya mereka punya list, punya daftar. Lalu kalau misalkan mereka bisa kong kali kong, misalkan satu orang ini bisa membayar, katakanlah gitu, membayar ke polisi atau kepada pimpinan polisi, lalu mereka bebas. Mereka harus mencari sasaran yang lain. Ya kadang-kadang orang yang tidak bersalah itu untuk mengisi daftar ini. Ini yang membuat hukum itu kacau. Ya ini sebenarnya sedikit, ya saya tidak tahu pasti karena ada yang cerita. Yang cerita ini ya rahasia lah ya. Artinya bisa dipercaya. Artinya saya minimal saya percaya itu jadi karena dia oknum juga gitu. Terjadi seperti itu. Jadi sungguh-sungguh ya mulai dari situ aja sudah tidak adil gitu. Belum lagi beberapa tahun yang lalu terjadi seorang nenek ini memang mencuri dia. Tapi mencuri apa? Singkong, ya kan? Mencuri singkong atau pisang kalau nggak salah waktu itu. Mencuri singkong, dan dia dihadapkan ke pengadilan dituntut, dan dia dinyatakan bersalah. Nah ini masalahnya. Ternyata tidak, dia hanya mengambil beberapa pisang yang tidak banyak, dan itu sungguh-sungguh untuk nafkahnya gitu. Dia merasa ya tidak ada jalan lain untuk cari makan, maka dia mengambil itu dan dihukum. Sebaliknya banyak ya orang yang melakukan kesalahan, melanggar hukum yang berat, tapi ya santai-santai saja, biasa-biasa saja. Saya tidak hendak mengatakan bahwa ya segala-galanya di Indonesia itu jelek dan sebagainya, enggak. Tapi bahwa ini realitas. Para saudara yang terkasih, apa yang terjadi dengan Yesus sama saja. Apa yang terjadi dengan Yesus adalah bahwa ketika Yesus dihukum mati, itu dapat kita baca, kita dengarkan, misalkan jalan salib dan sebagainya. Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Hukuman mati yang tidak adil. Ini terjadi juga dalam realitas hidup kita. Kita itu seringkali menghakimi sesama itu bukan pada apa yang dilakukannya, bukan dengan apa yang dilakukannya, tapi berdasarkan persepsi, berdasarkan pandangan saya terhadap orang itu, yang juga kadang-kadang melibatkan perasaan. Jadi kalau saya menghakimi Oma misalkan, apapun yang dilakukan Oma, kalau saya sudah tidak suka karena gitu, ya sudah, Oma itu salah saja gitu dari pandangan saya. Kayaknya memang iya sih. Selalu salah apapun yang dilakukan, entah itu benar entah itu salah. Kalau benar ya saya secara pribadi akan mengatakan gitu aja. Wah begitu salah langsung, wah ya kan, lihat itu memang itu, semakin luar biasa gitu. Ya saya mohon maaf, ini realitas kita, itu bukan hanya terjadi pada umat, maksud saya pada kaum awam, para imam juga sama saja. Ya saya sedikit membuka rahasia, tidak apa-apa. Ini terjadi karena ini realitas gitu. Dalam hidup berkomunitas sama saja. Ada imam yang, ya saya tidak mengatakan di sini ya, contoh masa lalu supaya bagian dari refleksi. Ketika saya di Papua misalkan, juga di Papua, sama saja.
gontok-gontokan gitu ya, rebutan pengaruh. Wah, ini satu pengalaman saya, pengalaman pahit, tapi ya memperkaya saya, mendewasakan saya. Suatu ketika saya berusaha untuk, sudah hampir belum ya? Yusuf mengambil Maya. Oh ya, hampir berarti. Ketika saya tinggal di paroki ini, lalu saya berusaha untuk mengembangkan atau bahkan membuat ini belum paroki, praparoki, membangun supaya paroki ini, praparoki ini menjadi paroki. Ada saja imam dan beberapa umat yang ya boleh dikatakan menghalang-halangi supaya itu tidak. Nanti dikira bahwa wah itu prestasinya Romo. Saya dipanggil di sana dipanggil Romo Jo. Oh itu prestasinya Romo Jo itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya saya pribadi orang muda, saya juga menanggapi dengan emosi gitu loh. Kadang-kadang ya saya merasa menyesal juga. Kenapa harus saya tanggapi untuk terjadi konflik, dan tapi akhirnya itu menjadi pelajaran, dan ini terjadi, saya katakan ini terjadi dalam realitas hidup kita. Para saudara yang terkasih, kisah sengsara Yesus sungguh-sungguh sebenarnya harus menjadi cerminan bahwa ya ini merupakan kisah sengsara kita juga gitu. Kisah sengsara kita juga. Ya kita harus berani untuk menempatkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai juga Yesus yang berani untuk dianiaya, berani untuk tidak dipahami, berani untuk dihakimi meskipun tidak adil, berani untuk mengorbankan apa yang seharusnya tidak saya terima, hukuman mati itu. Ini sungguh-sungguh ya penting bagi kita ketika kita merefleksikan, kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu saja sebaliknya, ya kita tidak bisa mengikuti contoh-contoh seperti Pilatus. Meskipun dia berusaha untuk membebaskan Yesus, berusaha untuk berbuat yang benar, tapi karena pengaruh orang lain, karena pengaruh orang banyak, dia akhirnya kalah dan dia melakukan yang salah itu. Kita pun juga demikian. Para saudara yang terkasih, marilah ini kesempatan yang baik bagi kita untuk sungguh-sungguh merefleksikan diri kita, melihat segala pengalaman hidup kita. Apakah kita selama ini sungguh-sungguh berani untuk meneladani Yesus, untuk berani berkorban, untuk berani ditindas, untuk berani menjadi orang yang rendah hati, untuk berani menjadi orang yang dianggap tidak pantas, dianggap orang yang boleh dikatakan tidak punya nilai dan arti, disingkirkan. Meskipun kita juga punya pengaruh, kita punya kuasa, kita punya harga diri dan seterusnya. Apakah kita juga berani untuk melakukan itu? Maka marilah kita melanjutkan upacara kita untuk menghormati salib itu, yang mengingatkan kita bahwa kita pun juga harus berani membawa salib dalam kehidupan.